Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nabila Ajeng Indriana dari Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Program Rekayasa Institut Teknologi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 198252203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pemanfaatan Limbah Organik Sisa Asrama sebagai Bahan Baku Biogas Ramah Lingkungan di Kampus ITB Jatinangor. Karya tulis ini kami susun sebagai bentuk pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan melalui penelitian ini, kami sangat berharap dapat menunjukkan bahwa limbah organik asrama itu tidak hanya menjadi permasalahan lingkungan, tetapi juga menjadi potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber terbarukan yang berkelanjutan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas latar belakang penelitian, fokus dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, data limbah organik asrama, hasil perhitungan potensi biogas dan energi, implikasi pemanfaatan biogas bagi kampus ITB Jatinangor, serta kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi, latar belakang penelitian ini sebetulnya sangatlah sederhana. Setiap hari, aktivitas mahasiswa di asrama itu menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang besar, terutama dari sisa makanan. Nah, selama ini limbah ini itu masih hanya dianggap sebagai sampah yang harus dibuang saja. Tetapi kita bisa melihat dari sisi yang lain, misalnya dengan sisi energi, limbah itu sebetulnya menyimpan potensi yang sangat besar. Nah, di sisi lain, kampus juga sebetulnya sedang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah dan juga kebutuhan energi yang terus meningkat. Dari sini saya melihat bahwa limbah organik asrama itu bukan hanya masalah lingkungan saja, tetapi juga peluang bagi kita semua. Jika limbah tersebut dikelola dengan teknologi yang tepat, salah satunya melalui produksi biogas, maka kita dapat menciptakan pengurangan sampah, menghemat energi, dan juga mendorong terwujudnya kampus ITB Jatinangor yang lebih berkelanjutan. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan fokus penelitian saya, yang mana penelitian ini sangat berfokus kepada pemanfaatan limbah organik dari asrama mahasiswa ITB Jatinangor sebagai bahan baku biogas yang ramah lingkungan. Yang mana artinya, saya tidak akan membahas seluruh jenis sampah kampus, namun secara spesifik akan menyoroti limbah organik yang berasal dari aktivitas konsumsi mahasiswa di asrama. Nah, fokus ini dipilih dikarenakan limbah tersebut dihasilkan secara rutin setiap harinya. Jumlahnya juga besar dan secara karakteristik sangatlah potensial untuk diolah menjadi energi terbarukan, terutama dalam segi biogas. Setelah menentukan fokus penelitian, saya merumuskan dua masalah utama yang ingin saya jawab melalui penelitian ini. Yang pertama, bagaimana proses pemanfaatan limbah organik asrama mahasiswa ITB Jatinangor dapat dioptimalkan sebagai bahan baku biogas yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, bagaimana penerapan pemanfaatan biogas tersebut dapat mendukung pengelolaan lingkungan kampus ITB Jatinangor secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah pangan di asrama serta menganalisis potensi limbah organik asrama sebagai bentuk sumber energi alternatif dalam bentuk biogas. Untuk menjawab rumusan masalah saya tadi, saya menggunakan metode penelitian deskriptif, yang artinya penelitian ini itu bertujuan untuk menggambarkan secara nyata kondisi pengelolaan limbah organik asrama dan juga potensi pemanfaatannya sebagai biogas. Dalam pengumpulan datanya juga saya menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama adalah studi pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal ilmiah dan juga penelitian terdahulu terkait biogas dan pengelolaan limbahnya. Yang kedua, wawancara langsung dengan staf IPST ITB Jatinangor untuk memperoleh data lapangan mengenai sistem pengelolaan limbah asrama. Dan yang terakhir adalah observasi, yang mana teknik ini itu dilakukan untuk memahami kondisi operasional secara lebih menyeluruh. Seperti itu. Dan ketika sudah dilakukan dengan ketiga teknik tersebut, seluruh data yang didapatkan akan dianalisis secara kuantitatif dan juga berdasarkan kajian kimia proses untuk menghitung potensi produksi biogasnya dan juga energi yang dihasilkan. Pada tahap ini, saya sudah mulai untuk masuk ke hasil pengumpulan data, yang mana berdasarkan wawancara dengan pihak IPSTJ ITB Jatinangor, sudah diketahui bahwa asrama mahasiswa yang dihuni sekitar 922 mahasiswa ini menghasilkan limbah organik sekitar 230 kg per hari. Nah, limbah tersebut didominasi oleh sisa makanan, sayuran, dan kulit buah yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi harian. Nah, jumlah limbah ini itu relatif lebih stabil setiap hari karena pola konsumsi mahasiswanya yang konsisten. Kondisi ini itu sangat menguntungkan untuk pengembangan sistem biogas dikarenakan ketersediaan bahan baku yang kontinu itu merupakan salah satu syarat utama untuk keberhasilan produksi biogas yang dirancang dalam penelitian tersebut.
Berdasarkan data timbulan limbah sebesar 230 kilogram per hari, kemudian dilakukan perhitungan estimasi produksi biogas dengan menggunakan faktor konversi dari literatur, yaitu sekitar 0,13 meter kubik biogas per kilogram limbah organiknya. Nah, dari perhitungan tersebut, kami memperoleh bahwa asalnya estimasi produksi biogas itu dapat mencapai 29,9 meter kubik per harinya. Dengan asumsi bahwa kandungan metana sebesar 60%, maka volume metana yang dihasilkan itu dapat mencapai 17,9 meter kubik per harinya. Nah, apabila ini dikonversi ke energi, maka jumlah tersebut setara dengan 178 kilowatt jam energi per hari atau setara dengan 1,14 tabung LPG 12 kg per harinya. Hasil ini itu sangat menunjukkan bahwa limbah organik asrama ITB itu tidak hanya berpotensi untuk diolah, tetapi juga dapat memberikan nilai energi yang nyata dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Pada slide ini, saya ingin menunjukkan bahwa potensi energi biogas yang dapat dihasilkan dari limbah organik asrama ITB Jatinangor itu dapat kita kalkulasikan secara kuantitatif. Seperti yang kita tahu, bahwasanya 1 meter kubik metana atau CH4 itu memiliki nilai kalor setara dengan 9,97 kilowatt jam. Nah, dari hasil perhitungan sebelumnya, kita sudah tahu bahwasanya produksi metana itu mencapai 17,9 meter kubik per hari, sehingga total energi yang dihasilkan itu dapat mencapai 178 kilowatt jam per harinya. Nah, apabila kita kalkulasikan dalam skala bulanan, energi yang dihasilkan ini akan mencapai 5.353 kilowatt jam per bulan. Jumlah yang cukup signifikan ini dapat mendukung kebutuhan energi operasional asrama. Dan angka ini dapat memperlihatkan bahwa limbah organik asrama itu tidak hanya berpotensi sebagai bahan baku biogas, tetapi juga dapat menjadi sebagai sumber energi terbarukan yang nyata dan juga terukur bagi lingkungan kampus. Mungkin ketika dilihat secara sekilas, dalam slide ini itu didominasi dengan angka-angka kimia. Namun sederhananya, dari sekian banyak sampah yang kita kumpulkan, sekitar seperempatnya atau 25% ini adalah padatan murni. Nah, dari padatan tersebut, ada bagian bernama volatile solid atau yang biasa kita ketahui sebagai makanan utama dari bakteri pengurai. Nah, melalui reaksi kimia yang melibatkan pemecahan glukosa, seperti yang kita tahu bahwasanya rumusnya itu adalah C6H12O6. Nah, bakteri tersebut akan menghasilkan gas metana yang hasilnya sama sekali tidak main-main. Karena kita dapat mendapatkan sekitar 18 meter kubik gas metana setiap harinya. Dan ini merupakan jumlah yang sangat besar untuk skala asrama. Nah, dari angka 18 meter itu, kita dapat mengkonversinya ke energi yang setara dengan 178 kWh. Yang mana supaya lebih mudah untuk kita bayangkan, kita dapat membayangkannya dengan apabila kita mempunyai 14 tabung LPG ukuran melon atau 3 kg yang habis setiap hari. Itulah potensi dari penghematan yang kita dapat lakukan. Jadi gas ini tuh dapat dipakai untuk masak di dapur asrama dari pagi hingga malam tanpa terhenti oleh banyak kompor sekaligus. Jadi kita tidak perlu lagi untuk bergantung kepada suplai dari gas yang dari luar, seperti itu. Setelah kita membahas berbagai hal tadi, ada 2 poin besar yang menjadi garis bawah penelitian kami mengenai limbah asrama ITB Jatinangor. Nah, yang pertama itu ada kelayakan teknis dan juga potensi nyatanya. Data yang kami kumpulkan itu membuktikan bahwa limbah organik dari asrama ITB Jatinangor itu sangat layak secara teknis untuk diolah kembali menjadi biogas. Nah, potensi energi ini dapat dihasilkan bukan hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi akan bersifat nyata, terukur, dan yang paling penting adalah berkelanjutan untuk angka yang jangka panjang seperti itu. Dan yang kedua, untuk solusi dua sisi, double solution. Bagaimana double solution yang dimaksud? Jadi double solution ini adalah kita dapat melakukan pemanfaatan ini menjadi sangat relevan karena menyelesaikan dua masalah sekaligus. Yang mana yang pertama, kita punya solusi yang cerdas untuk pengelolaan limbah yang agar tidak menumpuk sia-sia saja. Dan yang kedua, kita dapat berhasil untuk menciptakan sebuah sumber energi terbarukan yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan operasional, terutama di lingkungan kampus sendiri. Nah, singkatnya, program ini adalah langkah konkret kita untuk menjadikan kampus kita sendiri dapat lebih mandiri dan juga dapat memiliki sebuah energi yang ramah lingkungan. Setelah mengamati hasil dari kesimpulan, saya akan menyarankan 3 langkah konkret yang dapat menjadi strategi implementasinya. Dan yang pertama ini adalah pembangunan digester skala asrama. Mengingat volume sampah organik yang dihasilkan saat ini sudah mencukupi,
apabila kita tidak segera untuk memanfaatkannya, kita akan dirugikan seperti itu. Jadi kita bisa memulai untuk membangun infrastruktur pengolahannya atau digester langsung di area asrama untuk memastikan produksi biogas ini akan berlangsung secara konsisten. Yang kedua, sistem pemilahan sampah terintegrasi. Agar kualitas gas yang dihasilkan ini akan optimal, kita dapat menerapkan sistem pemilahan sampah organik yang ketat dari sumbernya. Jadi kualitas bahan baku itu akan terjaga adalah dengan kunci kelancaran seluruh proses produksinya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pilot project kampus ITB Jatinangor. Karena dengan pilot project ini dapat menjadi sebuah langkah awal di mana program ini sebaiknya dijalankan sebagai proyek percontohan atau pilot project di lingkungan asrama Jatinangor. Karena keberhasilannya nanti itu akan menjadi acuan sebelum kita akan mengembangkan sistem biogas ini ke skala yang lebih luas, misalnya di seluruh area kampus. Sebagai penutup, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya limbah organik asrama ITB Jatinangor itu bukan hanya permasalahan lingkungan saja, tetapi sebagai peluang strategis untuk menghadirkan solusi energi terbarukan berbasis kampus. Dengan potensi produksi energi hingga 178 kWh per hari dan juga lebih dari 5.300 kWh per bulan, sistem biogas ini menawarkan kontribusi yang nyata dalam pengurangan limbah, penghematan energi fosil, dan juga penguatan konsep kampus berkelanjutan. Dan saya berharap bahwa saya dengan gagasan ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan inovasi energi terbarukan di lingkungan ITB Jatinangor, sekaligus mendorong partisipasi dari sivitas akademika dalam membangun masa depan kampus yang jauh lebih bersih, jauh lebih mandiri, dan pastinya akan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Nabila Ajeng Indriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.